Yang saya katakan tadi, tidak melaksanakan fungsinya dari OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian. Dugaan alih fungsi pasar ikan Balekambang disorot, Dewan tegaskan jika tak sesuai tutup saja. Legislator meminta Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Solo melakukan audit terhadap pasar ikan higienis di kawasan Balekambang. Pasalnya, ada dugaan terkait pelanggaran perjanjian yang dilakukan mitra kerjasama pemanfaatan sebagai pihak pengguna pasar ikan tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Solo, Honda Hendarto mengatakan, setelah menelaah perjanjian antara pihak pertama dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan, dan pihak kedua dalam hal ini mitra kerjasama pemanfaatan ternyata ada beberapa yang tidak pas. Menurutnya, pihak pertama atau dinas untuk melakukan evaluasi setiap tahun, namun tidak dijalankan. Jika dilaksanakan evaluasi pemeriksaan terus setiap tahunnya maka tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran kerjasama oleh pihak kedua. Pihaknya akan membuat laporan kepada pimpinan Dewan untuk menyurati Inspektorat agar secepatnya mengadakan pemeriksaan terhadap pihak terkait dalam perjanjian tersebut. Selain itu, juga meminta Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan audit terhadap sistem yang terjadi. Tak hanya itu, politisi PDIP itu juga menyinggung terkait musola yang berada di lokasi itu, di mana tempat ibadah tersebut juga dialihfungsikan menjadi tempat berjualan. Anggota Komisi 2 lainnya, Trihono Setioputro yang meminta dinas untuk memberikan saksi tegas. Kalau perlu dilakukan penutupan. Pelanggaran yang dimaksud, yakni musola, tempat parkir yang digunakan sebagai lapak dan masih banyak yang lain. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Surakarta, Eko Nugroho membenarkan adanya perubahan beberapa fungsi. Dalam perjanjian kerja sama itu disepakati, mitra kerjasama kesepakatan memberikan kontribusi tetap dan tidak tetap kepada Pemkot Solo. Nilai kontribusi tetap kurang lebih Rp140 juta per tahun. Sedangkan, selama ini, pemerintah baru 2 kali menerima kontribusi dari mitra KSP sejak tahun 2011 lalu. Soal masukan Dewan guna melakukan audit terhadap pelaksanaan pasar ikan Operokan Balekambang, Eko mengatakan akan melaksanakan hal tersebut. Seperti yang disebutkan Pak Honda tadi, pihak pertama ini sebenarnya punya dalam perjanjian dalam pasar itu kan diberi kewenangan untuk melakukan audit. Nah, ini sampai sekarang kenapa tidak dilakukan, Pak? Nah, ini makanya dari kan auditan kan tiap 5 tahun sekali untuk apa namanya pihak satu untuk melakukan audit kan. Ya, sekarang kan sudah masuk audit yang ketiga. Mulai tahun ini kan kita baru untuk yang ketiga. Itu kan audit budaya, budaya. Tapi kan yang melakukan kan dari pihak pertama. Pertama kan pemerintah Kota Surakarta. Pendekatan itu mohon nanti dari bagian hukum yang sewu, bukan maksud untuk kita distraksi atau menurut, kami minta tolong untuk benar-benar didampingi lah. Jadi jangan sampai kontekstual yang sudah termaktum ini kita ingin melakukan kerjasama kok mosok kita nggak paham kan ya lucu bagi saya. Kalau saya bicara pemerintah kota, saya bagian dari pemerintahan, saya tidak akan bicara konteks di situ. Mau gitu urusanku zaman biar mau ngomong zaman ini gue aja kuliah gitu. Ya, jadi tapi kan saya nggak akan bicara seperti itu karena saya ini bagian dari pemerintah Kota Surakarta. Perjanjian itu kan pengawasan. Nanti kami akan membuat surat secara resmi hasil daripada rapat kerja ini kepada pimpinan. Tapi yang kita tekankan bahwa Inspektorat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar segera mengadakan pemeriksaan kepada pihak yang terkait dalam perjanjian. Dan seperti itu.
Karena ada beberapa yang tidak terikat di dalam perjanjian. Semacam contohnya, apakah diperkenankan pihak kedua ini menyewakan kepada yang saya katakan tadi, katakanlah seandainya cucu saya mulai masalahnya atau pihak yang lain, diperbolehkan nggak? Ternyata di perjanjian nggak ada dan lain sebagainya. Nah, seperti itu pihak kedua ini secara laporan lapangan mendapatkan masukan hasil sewa. Sewa ini menjadi nggak boleh dikategorikan sebagai hasil usahanya pihak kedua nggak? Kalau boleh kan ada kewajiban pihak kedua harus menyetorkan 5% kepada Kasda hasil daripada keuntungan setelah dikurangi pajak dan lain sebagainya. Itu yang sewa lapak 60.000 per hari. Nah, per hari Pak